Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakri Maulidi, NPM 12120191102, jurusan akuntansi Universitas Yarsi. Dalam kali ini saya akan menjelaskan UTS Praktikum Audit studi kasus itu modul 3 pada siklus persediaan, pergudangan dan pembayaran utang usaha. Kemudian di sini ada instruksi lanjutan. Yang pertama itu ada pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua itu buat prosedur audit yang telah dibutuhkan dalam pemeriksaan ini. Ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, kaplik kertas neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3 1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 dan buku 2 untuk akun-akun terkait pemeriksaan modul ini. Sekarang kita ke SQ jadi dulu. Nah, di sini saya sudah di Excel saya sudah ada SQ-nya itu. Pertama itu ada penyimpanan pengawasan fisik. Yang pertama itu ada apakah persediaan. Kemudian yang A-nya itu dipisahkan atas kelompok. Itu pertama itu ada bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi dagang, dan bahan pembantu dan suku cadang. Ini itu indeksnya itu informasinya relevan, maka kita isi di kolom Y. Kemudian di kolom Y ini kita tandai dengan checklist. Kedua itu B, dia tuh secara rapi dan tertib. Kemudian ada C, tercegah dari pencurian, kerusakan, kebakaran. Yang ketiga itu kebakaran, banjir, dan risiko lainnya. Ini informasinya relevan, maka kita isi di kolom Y. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian itu ada yang D, secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang. Ini tuh informasi relevan, maka kita isi di kolom Y, lalu ditandai dengan tanda checklist. Ini terdapat dari buku 1 halaman 89 sampai 90. Yang kedua, apakah persediaan di bawah pengawasan seorang menjaga gudang dan atau orang tertentu lainnya? Ini informasi relevan, maka kita isi di kolom Y, maka kita tandai dengan tanda checklist. Ketiga, apakah kecuali petugas gudang dilarang masuk ke gudang? Ini informasi relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Keempat itu, apakah setiap pengeluaran barang jadi berdasarkan bukti penjualan tertulis? Itu informasi relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian ditandai dengan tanda checklist. Yang kelima, apakah setiap pengeluaran barang atau barang dagang harus berdasarkan surat jalan atau delivery order dan sejenisnya yang diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang. Ini kita tandai dengan ini informasi relevan. Kemudian kita tandai dengan di kolom Y, kemudian kita tandai dengan checklist. Keenam, apakah terdapat pos-pos penjagaan yang mengawasi harus masuk barang dengan efektif? Ini informasi relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian ditandai dengan tanda checklist. Dan di sini ada pembukuan persediaan. Nomor 7, apabila klien menggunakan sistem persediaan virtual. Yang A itu, apakah dibuat kartu persediaan untuk itu bahan baku. Ini informasinya relevan, maka kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kedua itu bahan dalam proses. Ini tuh informasinya relevan, maka kita isi di kolom Y. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang ketiga itu barang jadi atau dagang. Ini terdapat informasinya yang relevan. Kemudian kita isi di kolom Y.
kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang keempat, bahan pembantu dan suku cadang, ini informasinya relevan, kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian tuh yang B, apakah kartu persediaan terdapat dipegang oleh staf yang tidak menguasai persediaan secara fisik. Ini kita terdapat informasi yang relevan, kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai kemudian ditandai dengan tanda checklist. C itu apakah total jumlah menurut kartu persediaan tersebut secara berkala dicocokkan dengan akun kontrol atau buku besar persediaan. Ini tuh informasi relevan, kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang D itu apakah saldo kartu persediaan dicocokkan dengan hasil stock of name paling sedikit sebelum sedikit setahun sekali. Ini tuh di sini tuh menggunakan metode perpetual, maka informasi relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian yang E, apabila terdapat selisih, apakah kita diinvestigasi oleh orang yang tidak menguasai persediaan, revisi atau pemegang kartu persediaan. Ini tuh informasi relevan, kemudian kita isi di kolom Y, kemudian ditandai dengan tanda checklist. Kolom F itu ada apakah penyesuaian atau adjustment atau selisih otorisasi oleh petugas berwenang. Di sini informasinya relevan, dan kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang ke-8, apabila digunakan dalam sistem berkala, periodik sistem, sebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan. Karena ini tuh menggunakan metode perpetual, maka hasilnya tidak relevan, maka kita isi di kolom TR. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian di sini ada stock of name. 9. Apakah yang mengawasi atau melakukan perhitungan atau menyusun ikhtisar hasil perhitungan atau terlepas dari yang A, penguasaan secara fisik atau barang atau penjaga gudang dan sebagainya. Ini tuh kita isi di kolom Y, maka kemudian kita tandai dengan checklist. Yang B, pencatatan kartu persediaan. Ini terdapat informasi yang relevan, maka kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan checklist. Yang 10, apakah dibuat instruksi tertulis untuk pelaksanaan stock of name dan dijelaskan kepada pelaksana stock of name. Kemudian ini tuh informasi relevan, maka kita isi di kolom Y, kemudian ditandai dengan tanda checklist. Kemudian sini apakah dilakukan visa batas atau cut off dari atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stock of name. Ini tuh informasi relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita ditandai dengan tanda checklist. 12. Apakah barang penjualan lambat atau slow moving, tak usang, obsolete atau rusak telah dipisahkan. Kemudian tuh di sini kita informasi relevan, maka kita isi di kolom Y. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian nomor 13, apakah hasil stock of name dicocokkan dengan buku besar? Ini informasi relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan checklist. Kemudian sini nomor 14, apakah persediaan akhir dinilai secara konsisten dengan tahun sebelumnya? Ini tuh informasinya relevan, kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Sini itu ada sistem pembiayaan. Nomor 15, apabila terdapat sistem perhitungan biaya costing system yang A sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di umum di Indonesia. Ini informasi relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang B cocok dengan produk. Ini informasinya relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang ke C itu terancang untuk mencegah pemborosan. Ini sudah informasinya relevan.
Kemudian kita isi di kolom Y dan ditandai dengan tanda checklist. Kemudian yang D itu dicocokkan dengan laporan keuangan. Ini informasi sudah relevan, maka kita isi di kolom Y dan kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang yaitu menggunakan biaya standar dan kalkulasi di muka untuk disesuaikan dengan biaya sebelumnya. Itu tidak ada informasinya, maka kita kita isi di kolom T, maka kita kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian ada yang F itu varian yang timbul dibuat analisisnya. Ini tidak ada informasinya, maka kita isi di kolom TR, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian di sini ada nomor 16. Apakah hal-hal sebagai berikut dilaporkan segera kepada manajemen untuk perbaikan dan diambil keputusan? Pertama itu ada rencana kebutuhan. Di sini tuh rencana kebutuhan itu terdapat informasi yang relevan. Kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang B, barang-barang penjualan lambat. Di sini tuh tidak ada informasinya, maka kita isi di kolom TR. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Di sini ada barang yang usang. Di sini tidak ada informasinya, maka kita isi di kolom TR. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian di sini ada barang yang rusak. Kemudian di sini tidak ada informasinya. Kemudian kita isi di kolom TR. Kemudian kita isi di kolom TR, kemudian kita checklist. Di sini ada kelebihan persediaan. Di sini terdapat informasi yang relevan, maka kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Yang F itu persediaan sisa. Informasinya relevan, kemudian kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Nomor 17. Apakah untuk persediaan berikut dikendalikan dengan baik dan dibukukan sebagaimana seharusnya? Dari barang konsumsi keluar sampai per produk ini tidak ada, ini tidak relevan, maka kita isi semua itu pada di kolom T. Kemudian kita checklist semua. Nomor 18, apakah barang-barang tersebut pada butir 16 secara fisik dipisahkan apabila mungkin dilakukan? Ini tuh tidak relevan, maka kita isi di kolom T. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Kemudian di sini ada nomor 19. Apakah jumlah ketersediaan cukup dapat diterima untuk jenis usaha dan besarnya perusahaan? Yaitu terdapat informasi yang relevan. Kemudian kita isi di kolom Y. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Apakah produksi dilakukan berdasarkan pesanan? Ini tuh tidak ada informasinya, maka kita isi di kolom TR. Kemudian kita produksi massa. Kemudian kita isi di kolom Y. Kemudian kita tandai dengan checklist. Kemudian di sini ada jika berdasarkan pesanan, apakah dibuat lembaran pesanan atau job order cost sheet untuk setiap pesanan. Ini tuh tidak ada, ini tidak relevan, maka kita isi di kolom T, kolom TR. Kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Nomor 22, apakah metode penilaian persediaan berdasarkan yang A, biaya. Pertama itu ada masuk pertama, keluar pertama, first in first out atau FIFO. Ini informasi relevan terdapat di buku 1 halaman 22. Maka kita isi di kolom Y, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Untuk yang rata-rata sampai harga jual itu tidak ada informasinya, maka kita tandai dengan di kolom T, kemudian kita tandai dengan tanda checklist. Di sini kelemahan lainnya yang tidak tercantum pada kerjaan di atas. Kemudian di sini catatan lain, respon lain baik. Di
Ini kesimpulannya penilaian baik. Kemudian sini ada revisi kesimpulan penilaian. Atas kliennya itu PT Sugus, dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2018, lalu diperiksa oleh Dimyati tanggal 18 Desember 2019, kemudian pada periode 31 Desember 2018. Kemudian kita lanjut ke prosedur audit. Itu ada persediaan. Nomor 1, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan pos keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan inventory taking atau hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan. Di sini ada pelajari instruksi perhitungan persediaan dan nilainya kelayakannya. Ini indeks itu tidak dilaksanakan. Kedua, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Ini indeksnya dilakukan, terdapat pada buku di halaman buku 1 halaman 91. Yang ketiga, selanjutnya itu sebelum kegiatan penghitungan dilakukan periksa kepercayaan, pelaksana prosedur pisah batas untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dan laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Ini di situ dilakukan, terdapat pada halaman 98, buku 1 halaman 98 sampai 113. Kemudian sini apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, misalkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Ini indeksnya dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 90. Selanjutnya ini pastikan bahwa tidak ada penerimaan setelah tanggal terpisah batas. Berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Ini terdapat indeksnya itu dilakukan, terdapat pada jurnal koreksi. Kemudian di sini ada lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Ini indeks itu dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 90. Ini waspada dalam penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dan dalam tumbukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak kaku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Ini indeksnya dilakukan, terdapat di halaman 94. Kemudian, bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan terhadap persediaan menurut akuntansi. Ini indeksnya itu di kertas kerja FF1. Yang ini kerjanya di sini tuh di halaman 90, buku 1 halaman 92. Kemudian pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Ini indeksnya dilakukan, terdapat di buku halaman 90. Terdapat di 90 di halaman 90. Kemudian apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan pos keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju trace forward ke tanggal neraca atau laporan pos keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan dengan secara tanggal neraca laporan pos keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca dan laporan pos keuangan dan membuat kertas kerjanya. Ini tidak dilakukan. Kemudian sini ada nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur dan data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam persediaan. Ini indeksnya dilakukan di halaman 94. Nomor 3, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Ini indeksnya tidak dilakukan.
Nomor 4, periksa semua penjumlahan perkalian dari metode tahun lalu. Ini saya dilakukan pada rasio persediaan. Yang ini persediaannya. Kemudian nomor 5, siapkan schedule utama. Ini saya di kertas F, yang ini schedule utamanya. Kemudian kita nomor 7, lakukan penelaan analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang dari penjualan lambat. Kita usang terdapat ini saya dilakukan, kemudian terdapat di halaman 92. Buku 1 halaman 92. Nomor 8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembeli seperti pembelian perangko gudang di penjualan atau FOB pinpoint, atau pembelian perangko gudang si pembeli, yaitu FOB destination point. Ini terdapat di buku halaman buku 1 halaman 90. Kemudian nomor 9, dapat konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian juga persediaan yang dijaminkan. Itu indeksnya itu dilakukan. Kemudian pelajari kecukupan petanggungan asuransi. Ini indeksnya dilakukan. Untuk nomor 11 dan 12 itu tidak indeksnya itu tidak dilakukan. Pajak, kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Untuk ini tuh pada nomor 1 itu sampai nomor 5 itu tidak dilakukan, kecuali pada nomor 3, pastikan bahwa pajak masukan tersebut dilaporkan yang dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan sanksinya dengan pajak keluaran. Itu nomor 3 itu indeksnya dilakukan. Kemudian terdapat di buku 1 halaman 92. Kemudian beban pokok penjualan. Lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban termasuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold dalam tahun yang diperiksa dalam tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan dalam perusahaan dan diminta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Ini indeksnya dilakukan. Kemudian nomor 2 itu hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Ini tidak dilakukan. Nomor 3, yakinkan bahwa harga pokok produksi atau cost of goods manufaktur atau COGM kemudian dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung oleh bukti. Ini dia di indeks kelas kerja PL2. Indeks kerjanya PL2. Kemudian pemeriksaan pembelian. Bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Itu indeksnya dilakukan. Dan nomor 5, lakukan pemeriksaan kebijakan, prosedur pembelian, dan retu pembelian. Akankah ada penyimpanan? Ini indeksnya tidak dilakukan. Kemudian nomor 6, lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk menetapkan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Ini tidak dilakukan indeksnya. Kemudian nomor 7, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan sedangkan untuk retu pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah jam maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Ini indeksnya dilakukan. Nomor 9, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit. Ini indeksnya dilakukan. Nomor 9, periksa
periksa kebenaran PPN dimasukkan pembelian barang jasa kena pajak itu terdapat indeks itu dilakukan terdapat di buku 1 halaman 98 dan sampai 113. Kemudian nomor 10 ini dilakukan pisah batas atau pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan pos keuangan. Yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Catat nomor tanggal laporan penerimaan barang bandingkan dengan tercatat pada pembelian. Ini indeksnya itu pada kertas PL 2.1. Ini garis kerjanya. Kemudian nomor 11 itu dan 12 tidak dilakukan, indeksnya tidak dilakukan. Untuk utang usaha, nyiap daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur bank ke bank utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Ini indeks itu dilakukan. Nomor 2, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Ini didapat di buku di buku 1 halaman 94, kemudian ada juga di kertas MM.1. Ini kertas kerjanya. Kemudian nomor 3 sampai nomor 5 ini indeksnya tidak dilakukan. Kemudian nomor 6, teliti setiap selisih yang ada antara belasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku hutang. Ini terdapat di buku 1 halaman 94, kemudian ada juga di kertas kerja MM1.2. Ini kertas kerjanya. Kemudian di sini ada bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan pemeriksaan faktur atau daftar. Ini indeksnya dilakukan terdapat di buku 1 halaman 94. Kemudian nomor 8 itu indeksnya itu dilakukan. Nomor 9, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dalam sedikit mengapa sampai terjadi persoalan. Ini terdapat di buku 1 di halaman 94. Nomor 10, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas cut off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan keuangan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Untuk nomor 11, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pengusahaan. Ini terdapat di indeksnya itu dilakukan. Kemudian terdapat di kertas kerja M1 ini kertas kerjanya. Kemudian untuk klien itu PD Sugus, kemudian dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, kemudian diperiksa oleh saya sendiri Fakih Maulidi pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian di sini inisial prosedur audit dan periodenya itu 31 Desember 2018. Kemudian di sini ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover tahun 2017 ini tuh kita cari dulu pada tahun agak HPP-nya pada tahun 2017 sebesar 24 miliar 883 juta 531.468. Kemudian untuk rata ini kemudian kita jumlahkan dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir, kemudian dibagi 2, maka hasilnya 1,47 33515, maka hasilnya 16,93. Untuk inventory turnover tahun 2018, kita penjualannya itu terdapat kita cari di sini di bahan pokoknya 33 miliar 216 juta 197.959. Kemudian untuk ininya rata piutangnya, rata persediaannya kita cari di sini pada
pada tahap persediaan 2017, kemudian ditambah dengan persediaan 2018, lalu dibagi 2, maka hasilnya 2M 267.352.865, maka hasilnya 14,65. Maka kesimpulannya, dari perbandingan rasio perputaran persediaan diketahui oleh PT Sugus mengalami penurunan pada tahun 18 sebesar 16,93 dari 14,6,5 pada tahun 17. Pada tingkat persediaan PT Sugus mengalami terlambat dikarenakan penjualan persediaan itu cenderung lambat. Kemudian di sini ada kelas kerja F, yaitu sini ada persediaan jadi. Persediaan jadi ini ada dikoreksi sebesar 15.910.000 di kredit. Kemudian per auditnya itu 1.762.171.000. Dan untuk persediaan barang dalam proses juga sama, ada persediaan juga sebesar 15 juta. Ini di debit, terdapat pada jalur koreksi di nomor 6. Kita lihat sini nomor 6, koreksinya sebesar 15 juta. Kemudian maka untuk per auditnya itu 305.107.800. Kemudian di sini ada persediaan bahan baku. Untuk perkaliannya itu 31 Desember 2018 sebesar 520.506.300. Ini dikoreksi. Ada koreksian sebesar 8 juta di debit, kemudian juga ada di kredit sebesar 1.350.000. Ini terdapat dari jurnal koreksi di nomor 1 dan 2 ini. Maka hasil per auditnya itu 527.156.300. Di sini ada persediaan barang penolong. Perkaliannya itu 31 Desember 2018 sebesar 137.843.600. Kemudian di sini juga ada dikoreksi sebesar 11 juta di kredit, maka per auditnya itu ini terdapat di jurnal koreksi nomor 3. Ini. Maka per auditnya itu 126.843.600. Maka total per klien 31 Desember 2018 itu 2,726.538.700. Kemudian untuk koreksiannya untuk debit sebesar 23 juta. Kemudian untuk kreditnya itu jumlahnya 28.660.000. Untuk per auditnya 31 Desember per 2020 sebesar 2.721.278.700. PT kliennya PT Sugus, kemudian dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, kemudian lalu diperiksa dengan saya sendiri Fakih Maulidi tanggal 12 Maret 2019, Indonesia kelas kerja F pada periode 31 Desember 2018. Ini jurnal koreksinya. Time itu ada di sini ada beban produksi debit sebesar 1.340.000. Persediaan bahan baku atau polivinil dari bahan baku polivinil sebesar 1.350.000 di kredit. Ini keterangannya itu bahan baku dicuri. Kemudian nomor 2, pembelian bahan baku PS sebesar 8 juta di debit, kemudian PP masukan 10%. Ini 800 di debit, kemudian utang usahanya itu 8.400.000 di kredit. Koreksinya total itu pembelian. Kemudian di sini ada beban produksi 11 juta di debit, persediaan bahan penolong ada di kredit sebesar 11 juta. Ini terangannya koreksi bahan penolong. Nomor 4, piutang dagang sebesar 3 juta 2.000 di debit, kemudian persediaan barang jadi 31.820.000 di kredit, kemudian ada PPN keluarannya 10% sebesar 3.182.000. Ini catatannya itu koreksi barang kuantifikasi. Di nomor 5, beban promosi yaitu sebesar 17.500.000
di debit. Kemudian ada persediaan barang jadi yaitu 15.910.000. Kemudian di kredit PPN keluaran 10% itu 1.591.000 di kredit. Ini keterangannya itu sampel promosi. Nomor 6, upah langsung itu sebesar 15 juta di debit, utang masih harus dibayar itu di sebesar 15 juta di kredit. Untuk keterangannya itu pembayaran upah. Kemudian di sini ada kertas persediaan barang terdapat di buku. Kemudian di sini ada Recovin persediaan barang jadi, yaitu di sini terdapat koreksian pada nomor Recovin SP1000 yaitu sebesar 15.990.000. Ini terdapat dari koreksi nomor 4. Maka pada auditnya itu 443.157.140. Jadi total perkalian 31 Desember 2018 itu 178.081.000. Kemudian untuk koreksiannya itu untuk debit tidak ada, kosong. Kemudian untuk kreditnya itu sebesar 15.910.000. Kemudian untuk total jumlah per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.762.171.000. Nah, kemudian di sini ada persediaan dalam proses. Ini tuh juga ada dikoreksi. Ini pada sebesar 15 juta terdapat di zona koreksi nomor 6. Di sini ada ini nomor 6. Nomor pada keterangan itu batch produksinya itu nomor 377 dikoreksi sebesar 15 juta di debit. Maka untuk per auditnya itu sebesar 142.191.000. Maka total dari perkelahian ini ke 1 Desember 2018 sebesar 289.900. Kemudian untuk koreksinya itu koreksi debitnya itu 16 juta, untuk kredit itu kosong. Untuk per auditnya 31 Desember 2018 sebesar 304.506.900. Kemudian kliennya itu PT Sugus di Butoli Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018. Kemudian diperiksa oleh saya sendiri Fakih Maulidi pada tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya itu kertas kerja F2 pada periode 31 Desember 2018. Nah, di sini juga ada persediaan bahan baku terdapat di buku 1 di halaman 94. Di sini juga ada koreksi ya. Untuk polyphenol ini 1.150.000 di kredit, maka dari itu terdapat koreksi sebesar 1.350.000. Maka produknya itu 23.400. Kemudian untuk PS juga ada koreksi yaitu sebesar 8 juta. Terdapat dari jurnal koreksi nomor 2 itu 20 juta. Maka untuk produitnya itu 45.600.000 rupiah. Maka untuk total perkelahian 31 Desember 2018 sebesar 520.506.300. Kemudian untuk koreksinya itu di debit sebesar 8 juta. Yang untuk kredit itu 1.350.000. Kemudian per audit 31 Desember 2018 sebesar 527.156.300. Kemudian di sini juga ada bahan kertas kerja F4, yaitu ada di sini juga ada koreksi itu pada karton box sebesar 11 juta di kredit.
terdapat 11 juta di kredit terdapat pada jurnal koreksi pada nomor 3. Kemudian periode itu terdapat periode 31 Desember 2018 itu sebesar 50 juta 838.000 rupiah. Kemudian untuk total perkelahian 31 Desember 2018 sebesar 137.443.600. Untuk koreksinya, koreksi debitnya tidak ada. Untuk koreksi kredit itu sebesar 11 juta. Untuk total periode 31 Desember 2018 sebesar 126.843.600. Kemudian di sini ada perhitungan fisik persediaan. Di sini juga ada unit fisik yang kartu, ada unit fisik dan kartu. Di sini juga ada untuk perbedaannya. Nomor itu tidak ada perbedaan. Untuk polivinil itu terdapat ada perbedaan. Dari fisik itu 1650 dan kartunya 1560, terdapat perbedaan 90. Dan itu bahan baku atau barang dicuri. Untuk karton box ini juga ada kesalahan tulisan. Untuk fisiknya itu 62.580 dan kartunya itu 52.580, maka terjadi selisih sebesar 10.000. Sedangkan itu barang yang terendam banjir. Kemudian di sini ada Recovin SP 500. Untuk fisiknya itu 37.500, kartunya 39.500. Ada jumlah selisih sebesar 2.000. Keterangan barang konsesiasi. Dan untuk Recovin SP 1000 itu ada perbedaan selisih dari 27.824, kartunya itu 28.824, maka selisihnya itu sebesar 1.000. Keterangannya barang untuk sampel promosi. Maka untuk PT lainnya, untuk kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diproduksi oleh Fakri, nama saya, diperiksa oleh saya sendiri, Fakri Maulidi, tanggalnya pada tanggal 12 Maret 2019, indeks itu kelas kerja FF1 pada periode 31 Desember 2018. Kemudian di sini juga ada order pembelian itu ada dapat bukti pendukung, organisasi, Foving. Untuk proses pencetakan itu ada buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Ini terdapat di halaman buku 1, halaman 98 sampai 113. Untuk PT Delta, jumlahnya itu 22 juta. Buktinya itu pendukungnya ada di checklist, untuk sesinya di checklist. Untuk Fovingnya itu terdapat adanya kesalahan dalam PPN. Buku pembeliannya itu ada di halaman 98, maka kita checklist. Kemudian kartu persediaannya itu kita isi checklist, kemudian buku besarnya kita silang, tidak ada informasinya. Untuk PT Elang sebesar 33 juta. Bukti pendukungnya itu di checklist, untuk sesi checklist, Moving itu tidak ada terjadi kesalahan. Kemudian buku pembeliannya itu kita checklist, persediaannya kita checklist, buku besarnya kita silang, ini tidak ada informasinya. Untuk PT Fitra itu sebesar jumlahnya itu 44 juta. Bukti pendukungnya itu sama, relevan, kita isi dengan checklist. Kemudian otorisasi juga sama, kita checklist. Untuk Moving itu terjadi ada kesalahan mencatat, maka kita silang. Untuk buku pembeliannya itu informasi relevan, maka kita tandai dengan checklist. Kemudian ada persediaan, ini informasi relevan, buku besarnya tidak ada. Kemudian PT Gaya sebesar 66 juta. Bukti pendukungnya itu kita checklist. Dan otorisasi kita checklist. Moving itu terjadi kesalahan mencatat. Kemudian buku pembeliannya juga ada informasinya relevan.
Pada posisi ini relevan, buku besar tidak ada. Kemudian untuk PT Indah jumlahnya itu 77 juta. Buku pendukungnya kita checklist, kita checklist. Profilnya itu ada di halaman 94. Buku pembeliannya itu kita checklist, kemudian buku persidangannya kita checklist, buku besarnya tidak ada. Maka sama kliennya itu PT Sugus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, kemudian diperiksa oleh saya sendiri Pak Maulidi pada tanggal 12 Maret 2019, indeks terus kerja TOC 3 pada periode 31 Desember 2018. Kemudian di sini juga ada terus kerja M1. Terdapat di buku 1 halaman 94 paling bawah. Ini PT Berkat ini ada koreksian, ada kesalahan mencatat sebesar 990 di debit, kemudian untuk produitnya itu 501.567. Kemudian untuk PT Delta terjadi kesalahan mencatat lalu dikoreksi sebesar 8.400.000 di kredit. Maka untuk produitnya 31 Desember 2018 sebesar 30.400.000. Untuk PT Elang sebesar ada, untuk PT Elang juga ada dikoreksi sebesar 2 juta di kredit. Kemudian periode 31 Desember 2018 sebesar 35 juta. Jadi total untuk perkalian 31 Desember 2018 sebesar 1269.116.100. Untuk koreksi debit itu sebesar 990.000. Kemudian untuk kredit, untuk koreksi kredit itu sebesar 10.400.000. Untuk total per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.278.926.100. Lalu PT kliennya itu PT Sugus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, kemudian dipisah oleh saya sendiri Fakri Maulidi pada tanggal 12 Maret 2019. Lalu indeksnya itu kelas kerja M1 pada periode 31 Desember 2018. Nah, di sini juga ada koreksian. Ini terdapat di buku 1 halaman 94. Ini kita ada perbedaan, di sini ada perbedaan yang ini yang kita tandai dengan, untuk PT Andalas kita tandai dengan informasi jangan CB, itu kita yang open balance jawabnya cocok. Nomor 2 PT Berkat ini informasinya tidak cocok, maka kita dengan tanda RD. Kemudian ada perbedaan sebesar 990.000, maka laporan proses keuangannya itu sebesar 501.567. Kemudian sini juga ada PT Caraka, itu konfirmasinya itu jawabannya konfirmasi cocok. Kemudian untuk PT Delta konfirmasinya itu tidak cocok, maka terjadi perbedaan sebesar 8.400.000. Dan untuk PT Elang ada jawaban konfirmasinya terjadi ada kesalahan cara mencatat sebesar perbedaan 2 juta. Dan untuk PT Petra dan PT Indah konfirmasinya cocok, maka jumlah perkaliannya itu 1.269.116.100. Untuk ini tuh hasil konfirmasi itu ada 6. Untuk jumlah konfirmasi yang cocok itu ada 6. Pertama itu PT Andalas, kedua itu ada PT Caraka, yang ketiga ada PT Fitra, yang keempat ada PT Gaya, yang kelima ada PT Hero, yang keenam itu PT Indah. Untuk konfirmasi yang tidak cocok itu ada PT Berkat, ada PT Delta, dan PT Elang. Maka untuk jumlah perbedaannya itu sebesar 99.810.000. Maka untuk
total setelah tanggal neraca atau pelaporan keuangan sebesar 1.278.926.100. Nah, di sini tadi kita udah ngitung di MM plus MM 1.1. Jadi kita menjumlahkan untuk sumber konfirmasi itu ada terdapat jumlahnya 6. Maka kita jumlahkan dari hasil yang satu ini ditambahkan menjadi hasilnya sebesar 711.559.100. Kemudian ada hasil konfirmasi. Ini kan ada 3 informasinya, ada PT Berkat, PT Elang, dan PT Delta. Makanya kita tambah dari sini 200 sampai 300 nih, tambah semua. Kemudian kita maka hasilnya sebesar ini 567, 367. Kemudian ada sesi dengan pembukaan klien. Ini terdapat di MM 1.1 ini. Perbedaannya dimasukkan ke MM 1.2, maka total yang dikirim sebesar jumlahnya itu 9, jumlah konfirmasi 9, jumlahnya itu 129, 1116, 900. Untuk presentasi tahun berjalannya itu kemudian kita bagi dari ini jumlah yang saldo menurut konfirmasi. Kemudian kita jumlahkan dengan yang PT klien ini, maka hasilnya ini 5,607%. Untuk presentasi tahun lain ini kita bagi dengan jumlah konfirmasi, kita bagi dengan jumlah ini atau CB-nya, maka hasilnya terdapat 3,72%. Kemudian untuk hasil konfirmasinya itu presentasi tahun berjalan kita bagi 567, kita bagi dengan yang ini tadi sama total perkaliannya ini, maka hasilnya 44,71%. Kemudian untuk presentasi tahun lalu hasil konfirmasi ini kita bagi dengan jumlah total RD ini yang di kolom L. Kemudian sini juga sama, untuk sesi dengan pembukaan klien kita bagi dengan jumlah ini total utang usahanya. Kita dapat 0,7%. Untuk presentasi tahun berjalan terdapat 100% jumlahnya. Untuk presentasi tahun lalu terdapat 277, 3,4%. Kemudian di sini ada koreksi juga pada pada akun pembelian sebesar 8 juta. Ini terdapat di koreksi nomor 2. Kemudian di sini ada persediaan bahan baku akhir, ini juga ada dikoreksi sebesar 8 juta di debit dan 1.350.000 di kredit. Dan di sini juga ada beban lain-lainnya terus sebesar 12.350.000 terdapat di zona koreksi nomor 1 dan 3. Kemudian di sini juga ada nomor akun dalam proses akhir, terdapat koreksi juga sebesar 15 juta di debit dari jurnal koreksi nomor 6. Kemudian sini juga ada persediaan barang jadi akhir jadi dikoreksi yaitu 47.730, ini terdapat dari jurnal koreksi 5 dan 6 hasilnya segini. Untuk barang jadi akhir terdapat koreksi sebesar 47.330. Kemudian kita jumlahkan dengan koreksi debit kita jumlahkan, maka sebesar 58.350.000. Untuk koreksi kredit
kita jumlahkan sebesar 49.080.000. Maka untuk per auditnya itu Rp33.225.467.959. Ini terjadi dikoreksi yang tadinya per kliennya 31 Desember 2018 sebesar 33.216.197.559, ini terdapat dikoreksi sebesar 33.225.467.559. Ini kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, dibuat oleh saya sendiri Fakih Maulidi pada tanggal 12 Maret 2019, dan itu di PL2 pada periode 31 Desember 2018. Dan ini sama di halaman 94, tidak ada perubahannya, sama. Halaman buku 1 halaman 94 di paling bawah. Nah, untuk keras kerja A2.1 ini terjadi perbedaan, terjadi dikoreksi pada akun piutang usaha sebesar 841 juta itu di debit, kemudian ada 74 juta di kredit. Untuk akun piutang lain-lain itu terdapat dikoreksi sebesar 15 juta. Kemudian untuk persediaan itu ada dikoreksi sebesar 23 juta di debit dan 28.260.000 di debit. Kemudian untuk total per audit itu per audit ke 1 Desember 2018 sebesar 22.947.390.964. Untuk koreksi debit itu jumlahkan, maka hasilnya tetap sebesar 879 juta. Untuk koreksi kredit kita jumlahkan sebesar 102.260.000. Kemudian ada per auditnya itu di 1 Desember 2018 sebesar 23.724.130.964. Ini katanya kliennya itu PT Sugus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, dibuat oleh saya sendiri Fakih Maulidi pada tanggal 12 Maret 2019. Indeks itu keras kerja A2.1 pada periode 1 Desember 2018. Kemudian sini juga ada utang, sini juga ada untuk keras kerja A2.2. Sini juga ada jumlah ada koreksiannya, kode koreksi pada akun utang usaha sebesar 990 pada di debit, dan 10.800.000 itu terdapat di kredit. Kemudian kita jumlahkan dengan per audit, maka per audit ke Desember 2018 sebesar 22.947.390.964. Maka untuk jumlah koreksi debit itu kita jumlahkan sebesar 990, dan koreksi kredit kita jumlahkan sebesar 10.800.000. Kemudian kita lihat per auditnya 31 Desember 2018 terjadi perbedaan, yaitu sebesar 22. Ini tidak ada perbedaannya, tidak terjadi 22.947.390.964. Maka ini PT klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, bisa oleh saya sendiri Fakih Maulidi tanggalnya 13 Maret 2019. Indeks kelas kerja A2.2 pada periode 31 Desember 2018.
Nah, ini juga ada koreksi kerja A331. Neraca laba rugi. Penjualannya itu terdapat dikoreksi sebesar 30 juta di debit. Kemudian juga ada koreksi lagi di kredit sebesar 80 juta. Untuk bahan pokok penjualan ada koreksi juga sebesar 23 juta. Kemudian di debit, kemudian 60 juta 80.000 di kredit. Kemudian juga ada kemudian kita kurangin laba bruto dari penjualan neto, dikurangi beban pokok penjualan sebesar 7 juta, dan dikurangi debitnya itu 7 juta, kemudian untuk kreditnya itu sebesar 920.000, maka laba usahanya 7 juta. Untuk kreditnya 119.920.000, dan per auditnya itu kemudian per auditnya itu 31 Desember 2018 sebesar 3642.232.644. Maka di sini kliennya ini PT Sugus, dibuat oleh Wijaya bertanggal 13 Desember 2018, ditulis oleh saya sendiri Fakih Maulidi. 13 Maret 2019, indeksnya itu A31, periode 31 Desember 2018. Nah, yang A32-nya itu tidak ada koreksian ya. Per auditnya itu 31 Desember 2018 sebesar 6.674.924.978. Kliennya PT Sugus, buat oleh Wijaya, tanggal 13 Desember 2018, ditulis oleh saya sendiri Pak Maulidi. Dan 12 Maret 2019, indeks kerjanya A.A32 pada periode 31 Desember 2014. Sekian, terima kasih. Plus dari saya, mohon maaf pada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.